Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akila Ferusyafi dengan ujung NIM 119 dari kelompok 9 praktikum ADS. Di sini saya akan menjelaskan modul 8 di mana yaitu menggunakan metode uji Friedman. Soal pertama. Seorang peneliti ingin mengetahui efektivitas 3 metode pengajaran di mana ada metode A, metode B, dan metode C dalam meningkatkan pemahaman siswa tentang suatu materi pelajaran. 5 siswa dipilih untuk berpartisipasi dalam eksperimen ini. Setiap siswa mempelajari materi yang sama menggunakan ketiga metode tersebut pada waktu yang berbeda, dan setelah setiap sesi, pemahaman siswa diuji dan dinilai. Kemudian, di sini saya akan menjelaskan juga implementasi dalam coding ini. Pertama, kita masukkan rumus untuk membuat data dalam membentuk matriks, di mana menggunakan variabel data yang menyatakan matriks dan isi nilai tiap siswa dan metodenya. Kemudian input and close. Kemudian saya akan menjelaskan juga algoritma dari uji Friedman-nya. Yang pertama, menyusun data dalam bentuk tabel ranking. Kemudian menentukan peringkat setiap siswa pada nilai di tiap metode. Lalu menyusun tabel peringkat untuk setiap siswa. Kemudian selanjutnya ada menghitung statistik Friedman, yang dimana kita bandingkan dengan nilai kritis chi-square pada tingkat signifikansi yang diinginkan, yaitu nilainya adalah 0,05. Jika nilai x kuadrat f lebih besar dari nilai kritis, maka kita dapat menolak hipotesis 0 dan menyatakan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara metode-metode pengajaran tersebut. Hasil dari uji Friedman-nya adalah di mana terdapat derajat kebebasan dalam kurung df dihitung sebagai k-1, di mana k adalah jumlah metode. Dalam kasus ini, jumlah k-nya adalah 3, sehingga df-nya yaitu k-1, k-nya 3 dikurang 1 sama dengan nilai df atau derajat kebebasannya sama dengan 2. Dengan tingkat signifikansi 0,05, kita mencari nilai kritis chi-square untuk derajat kebebasan sama dengan 2. Nilai kritis chi-square pada alfa 0,05 dan derajat kebebasan sama dengan 2 adalah sekitar 5,99. Karena nilai x kuadrat f-nya sama dengan 5,2, yang dimana lebih kecil dari 5,99, maka kita gagal menolak hipotesis 0, yang berarti tidak ada perbedaan yang signifikan dalam efektivitas 3 metode pengajaran. Sekian penjelasan saya tentang uji Friedman. Untuk uji lainnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Kemudian yang kedua itu ada tabel kontingensi. Itu merupakan alat untuk menampilkan frekuensi bersama antara dua atau lebih variabel yang kategorikal. Nah, contohnya itu pada kasus sebuah penelitian dilakukan untuk mengetahui apakah ada hubungan antara jenis kelamin dan juga preferensi terhadap 3 jenis minuman, yaitu kopi, teh, dan jus di sebuah kampus. Nah, data dari 100 responden ini dikumpulkan dan disajikan dalam tabel berikut ini. Nah, untuk kasusnya menentukan apakah ada hubungan signifikansi antara jenis kelamin dan juga preferensi minuman. Kemudian kita buat untuk kodenya. Pertama kan ada tabel kontingensi matriks. Nah, kita buat di situ ada 20, 15, 10 untuk pria, dan wanita 25, 20 dan juga 10. Dalam kodenya itu kan matriks dalam kurung. Nah, fungsi ini tuh digunakan untuk membuat matriks tabel dalam R. Kemudian masukin datanya seperti biasa dalam vektor. Kemudian end row 2 artinya menentukan jumlah baris dalam 2, kan 2 baris pria dan juga wanita. Kemudian by row and sama dengan true, berarti datanya akan diisi baris per baris. Kemudian ada column names dan juga row names, ini gunakan untuk memberikan nama pada kolom dan juga baris matriks supaya lebih mudah dipahami. Kemudian kita melakukan uji scan dengan kode chi-sqr.test dalam kurung. Nah, fungsi ini itu digunakan untuk melakukan uji chi-square pada tabel kontingensi. Nah, fungsi ini itu akan menghitung statistik chi-square dan juga nilai p-value-nya. Kemudian kita akan menambahkan hasil seperti biasa pakai print. Dalam interpretasi hasilnya, p-value-nya itu ditemukan yang nilai p-value yang dihasilkan dari uji square ini akan dibandingkan dengan tingkat
tingkat signifikansi, kita gunakan 0,05. Apabila p-value-nya kurang dari sama dengan 0,05, berarti kita tolak hipotesis nolnya. Artinya ada bukti yang cukup untuk menyatakan bahwa ada hubungan yang signifikansi antara jenis kelamin dan juga preferensi minuman. Kalau misalkan p-value-nya lebih dari 0,05, berarti kita gagal tolak hipotesis nol. Artinya tidak ada bukti yang cukup untuk menyatakan bahwa ada hubungan yang signifikansi antara jenis kelamin dan juga preferensi minuman. Nah, dalam kode yang diberikan itu kan ada hasilnya setelah di-run, itu menunjukkan bahwa p-value-nya itu lebih dari 0,05. Artinya kita gagal menolak hipotesis nol, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara jenis kelamin dan juga preferensi minuman berdasarkan data yang ada. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Anggra Madani dengan ujung NIM 043 dari kelompok 9. Di sini saya akan menjelaskan mengenai soal nomor 3, yaitu uji normalitas. Pertama-tama, untuk penjelasan kodenya, yaitu kita memasukkan data tinggi badan. Di sini kita mendefinisikan sebuah vektor bernama tinggi underscore badan yang berisi data tinggi badan dari mahasiswa. Yang kedua, kita melakukan uji Shapiro-Wiley untuk normalitas. Kode ini melakukan uji Shapiro-Wiley untuk menguji apakah data tersebut berdistribusi normal. Hasil dari uji ini disimpan dalam variabel hasil underscore normalitas. Selanjutnya, kita menampilkan hasil uji dengan print hasil underscore normalitas. Kode ini mencetak hasil uji Shapiro-Wiley ke layar. Untuk output yang dihasilkan, output dari Shapiro test akan mencakup beberapa informasi, termasuk W statistik. Nilai statistik uji Shapiro-Wiley semakin dekat nilai ke 1, maka semakin mendekati distribusi normal data. Untuk p-value, nilai P yang digunakan untuk menentukan apakah kita dapat menolak hipotesis nol atau H0. H0 dalam konteks ini menyatakan bahwa data berdistribusi interpretasi output. Jika p-value lebih besar dari 0,05, kita tidak memiliki cukup bukti untuk menolak hipotesis nol, yang berarti data dapat dianggap berdistribusi normal. Jika p-value lebih kecil dari 0,05, kita menolak hipotesis nol yang menunjukkan bahwa data tidak berdistribusi normal. Kesimpulannya, dalam komentar di akhir kode kode kita dinyatakan bahwa p-value lebih besar dari 0,05, maka kita tidak menolak H0, data berdistribusi normal. Ini berarti setelah melakukan uji Shapiro-Wiley, kita menemukan bahwa data tinggi badan mahasiswa ini berdistribusi normal yang dapat menjadi pertimbangan penting dalam analisis statistik kita. Oke, perkenalkan, nama saya Abdillah Firapome dengan ujung NIM 62 dari kelompok 9 praktikum ADS. Pada kali ini saya akan menjelaskan untuk bagian yang nomor 4, yaitu tentang uji homogenitas varians menggunakan uji Bartlett. Pada data itu kita mempunyai data tinggi badan dari 3 kelompok, yaitu kelompok A 165, 170, 175, 160, dan 180. Kemudian di kelompok B kita mempunyai tinggi 158, 170, 172, 168, 169. Pada kelompok C 167, 165, 177, 162, dan 174. Langkah pertamanya, data dari tiap kelompok ini akan disusun ke dalam bentuk list yang dilakukan agar untuk memudahkan pada saat digunakan fungsi statistiknya. Untuk kodenya itu kita namain, kita assign dulu apa, misalnya ini data, terus dibikin list dari kelompok A sama dengan kelompok A, terus B, kelompok B sama dengan pokoknya sampai kelompok C. Mengisi Bartlett test untuk menguji homogenitas varians. Uji ini sangat penting untuk melihat apakah varians di antara kelompok-kelompok ini sama. Hipotesis nol atau H0 dari uji ini adalah varians antar kelompok homogen.
kodenya itu hasil barlet ya sama dengan barlet.test kemudian dalam kurung data. Setelah itu kita jalankan fungsinya dengan cara print hasil barletnya. Kalau saya lihat di sini, dia mempunyai value-nya tidak tolak H0, dan juga pada barletnya itu 0,51927 dan p value-nya 0,7713. Terima kasih.